Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 71. Akan tetapi tentu saja serangan seorang anak kecil berusia 6 tahun itu tidak ada artinya bagi seorang yang demikian saktinya seperti Satya Brata. Sekali kaki kirinya mencuat terdengar suara berdebuk dan tubuh anak itu terlempar dan jatuh bergulingan sampai 4-5 tombak jauhnya. Pada saat itu tampak sesosok bayangan putih berkelebat dan seorang wanita cantik berpakaian putih sudah berdiri membelakangi Joko Galing dan menghadapi Satya Brata dengan senyumnya yang manis. Satya Brata terkejut dan heran melihat betapa tiba-tiba muncul seorang wanita tetapi setelah dia memandang penuh perhatian, wajahnya berseri, matanya bersinar gembira. Maya Dewi. Dia berseru girang. Senang sekali dapat bertemu denganmu di sini. Sudah lama aku mencarimu kemana-mana tanpa hasil. Maya Dewi tersenyum dan sikapnya tenang sekali. Hal ini sudah mengherankan hati Satya Brata karena dia mengira bahwa wanita cantik yang pernah menjadi kekasihnya itu akan menubruk, merangkul dan mencumbunya kalau mereka saling bertemu. Semenjak dia datang di tanah Jawa dari negeri Belanda, dia mendengar pemberitahuan Mayor Jacques bahwa Maya Dewi telah keluar dari pekerjaannya sebagai mata-mata kumpeni Belanda, bahkan wanita itu berani memberontak dan menentangnya. Tentu saja Mayor Belanda ini tidak menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Tidak menceritakan bahwa dia hendak memaksa Maya Dewi menjadi istrinya. Satya Brata lalu berusaha menemukan bekas kekasihnya itu. Akan tetapi sampai berbulan-bulan dia tidak berhasil menemukan Maya Dewi. Maka tentu saja dia girang bukan main melihat Maya Dewi tiba-tiba muncul di malam hari itu. Satya Brata, setelah usiamu bertambah belasan tahun, ternyata watakmu masih juga belum berubah. Engkau menyerang anak ini yang tentu saja bukan tandinganmu. Satya Brata tertawa geli dan menambahkan beberapa potong kayu kering ke dalam api unggun sehingga api bernyala semakin terang. Wahaha, Maya Dewi, bagaimana manusia dapat berubah? Mungkin aku lebih tua sekarang, akan tetapi semakin tua makin matang dan berpengalaman bukan? Kulihat engkau pun makin tua akan tetapi malah semakin manis dan menggairahkan, hehehe. Satya Brata. Kata Maya Dewi dengan sabar akan tetapi suaranya mengandung wibawa. Aku melarang engkau memukul anak ini. Kembali Satya Brata tertawa. Ah, tentu saja. Aku tahu akan kesenanganmu. Maya Dewi. Anak itu memang tampan dan sejak dulu engkau paling menyukai pemuda yang tampan dan kuat. Akan tetapi ingat, anak ini bukan pemuda, hanya anak-anak yang masih kecil. Untuk apa engkau menginginkannya? Tidak ada gunanya bagimu, Maya Dewi. Nanti aku bantu mencarikan pemuda-pemuda pilihan untukmu. Kita seperti dulu lagi. Cukup, Satya Brata. Aku tidak ingin mengobrol denganmu. Aku hanya ingin engkau tidak memukul anak ini dan membebaskannya. Maya Dewi, kekasihku yang manis. Lupakah engkau akan hubungan kita yang mesra pada masa lalu? Jangan bersikap menentangku seperti itu. Engkau tidak tahu siapa anak ini. Dia adalah anak dari sepasang suami istri musuh kita, Maya. Dia anak Muryani dan Parmadi. Kalau dia anak mereka, mau kau apakan dia? Maya, engkau tahu betapa aku mencinta Muryani. Sampai sekarang pun aku masih rindu untuk memeristri wanita itu. Aku menculik anaknya agar Muryani suka menjadi istriku. Bantulah aku, Maya Dewi. Engkau salah sangka, Satya Brata. Aku bukan Maya Dewi yang dulu, yang suka melakukan segala macam kejahatan. Aku tidak mau lagi membantumu. Aku telah bertaubat, Satya Brata. Aku bahkan akan menentang semua perbuatan jahat. Aku tidak sudi lagi menjadi hamba setan melakukan kejahatan, aku ingin menjadi hamba Gusti Allah untuk menyalurkan berkahnya, melakukan kebaikan dan menentang kejahatan. Satya Brata tertawa, sekali ini tawanya nyaring seolah dia mendengar sesuatu yang lucu sekali. Wahahaha. Engkau, Maya Dewi si iblis betina cantik dari Banten, bertaubat dan menjadi hamba Gusti Allah menentang kejahatan? Ah, Maya Dewi, jangan main-main. Mana mungkin seorang seperti engkau ini, berkeinginan untuk bertaubat dan menebus dosa? Kalau ada dosa, maka dosamu sudah bertumpuk setinggi gunung.
Kalau dikatakan kotor, kekotoran dirimu sudah berkarat tebal, rasanya tidak mungkin dibersihkan lagi. Haha, lucu sekali, jangan engkau membadut, Maya. Kembali Satyabrata terpingkal-pingkal menertawakan Maya Dewi. Tentu saja hati Maya Dewi kembali terpukul hebat oleh ucapan Satyabrata itu, akan tetapi ia mampu mengendalikan perasaannya dan menerima pukulan batin itu sebagai satu kewajaran. Sama sekali semua ucapan yang menghantam perasaannya itu tidak dipikirkan karena pikirannya sedang dicurahkan untuk mencari jalan terbaik sehingga ia dapat menyelamatkan anak itu. Ia masih ingat bahwa Satyabrata adalah seorang yang memiliki kepandaian luar biasa dan hebat sekali. Dia sakti mandraguna, mempelajari ilmu-ilmu yang selain membuat dia sakti sekali, juga membuat dia seperti orang yang terkadang tidak waras pikirannya. Seorang yang berbahaya sekali. Dulu, ia sama sekali tidak akan mampu menandingi pria ini. Sekarang, tentu saja dengan ilmu yang ia pelajari bersama Bagus Sajiwo, mungkin ia akan mampu menandinginya. Akan tetapi ia belum yakin karena tingkat kesaktian Satyabrata memang sudah tinggi sekali dan kalau ia tidak mampu mengalahkannya, tentu ia tidak dapat menyelamatkan putra Parmadi dan Muryani. Padahal yang penting bukannya bertanding dan mengalahkan Satyabrata, melainkan menyelamatkan anak itu. Maya lalu menoleh dan melihat anak laki-laki itu sudah bangkit berdiri dan memandang kepadanya. Dengan mata penuh selidik. Anak yang baik, engkau ikutlah aku. Tidak. Joko Galing berteriak. Engkau adalah sahabatnya, engkau sama jahatnya dengan dia. Wahaha, ia malah lebih jahat. Satyabrata tertawa mengejek. Tiba-tiba Maya Dewi mendorongkan kedua tangannya ke arah api unggun. Angin menyambar dahsyat dan kayu-kayu yang terbakar itu tersapu angin, cerai-berai dan apinya padam. Cuaca menjadi gelap dan pada saat itu Maya Dewi sudah menyambar tubuh Joko Galing dan dipanggulnya. Lepaskan. Aku tidak mau ikut denganmu. Lepaskan aku. Anak itu meronta-ronta dan karena Maya Dewi memanggulnya dengan memegangi kedua kakinya, tubuh bagian atas anak itu berada di belakang. Joko Galing tidak dapat menggerakkan kedua kakinya maka dia meronta dengan kedua tangan, memukuli punggung yang lunak akan tetapi yang agaknya tidak merasakan pukulan kedua tangan, memukuli punggung yang lunak akan tetapi yang agaknya tidak merasakan pukulan kedua tangan Joko Galing itu. Maya, apa yang kau lakukan ini? Bentak Satyabrata terkejut ketika api unggun padam dan cuaca menjadi gelap. Dia tidak mendengar wanita itu menjawab, akan tetapi ketika mendengar teriakan Joko Galing, Satyabrata maklum bahwa Maya Dewi menangkap anak itu dan agaknya hendak merampas anak itu darinya, ia dapat mendengar gerakan Maya Dewi yang mulai berjalan pergi, maka cepat dicabutnya sebuah pistol dari balik bajunya. Pistol ini berbeda dengan dua buah yang terselip di ikat pinggangnya. Hanya sebuah pistol kecil dan suaranya pun tidak terlalu bising. Tar-tar-tar. 3 kali moncong pistol kecil itu mengeluarkan bunga api, akan tetapi tidak terdengar sesuatu dan Satyabrata tidak dapat mengejar Maya Dewi karena selain cuaca amat gelap, juga wanita itu memiliki keringanan tubuh dan kecepatan yang luar biasa. Joko Galing masih meronta-ronta sambil memaki-maki. Anak yang gagah pantang menangis dan berteriak-teriak. Kata Maya Dewi dan mendengar ini, Joko Galing berhenti berteriak, akan tetapi masih memukuli punggung wanita yang memanggulnya. Diamnya Joko Galing semakin mempersulit Satyabrata melakukan pengejaran terhadap Maya Dewi. Dia hanya menyumpah-nyumpah. Akan tetapi dia masih tidak percaya bahwa Maya Dewi kini sudah bertaubat dan pantang melakukan kejahatan lagi. Dia menduga bahwa tentu Maya Dewi suka kepada pemuda remaja itu, walaupun masih terlalu kecil dan Maya Dewi merampasnya untuk dimilikinya sendiri. Biar anak itu menjadi korban Maya Dewi. Ini berarti bahwa dia telah membalas dendam kepada Parmadi dan Muryani. Dia akan mencari cara lain untuk mendapatkan diri Muryani, kalau perlu dengan kekerasan. Dulu dia tidak mau melakukan kekerasan terhadap Muryani karena dia memang sungguh mencintanya dan ingin memperistrinya. Akan tetapi setelah kini Muryani menjadi istri orang lain, dia hanya ingin merampasnya dari Parmadi dan ingin memuaskan nafsu berahinya terhadap wanita yang dicintanya akan tetapi yang memilih laki-laki lain menjadi suaminya itu.